Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita hari ini, mari kita tetap bersandar kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang menuntun kita menjalani hidup kita setiap hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh menikmati hidup hari ini. Dan oleh kebaikan Tuhan juga, kami dimampukan untuk memahami akan firman-Mu yang akan menuntun kami menjalani hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, mari membuka ayat renungan harian kita hari ini dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sedemikian firman Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-9 dengan topik renungan harian kita hari ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita setiap hari, ada banyak sekali kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Baik sukacita yang kita rasakan, bahkan juga ketika kita menghadapi berbagai tantangan, kita dimampukan menghadapinya. Itu adalah bentuk kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Sama seperti yang dialami juga oleh pemazmur Daud. Pada waktu itu dia belum menjadi raja. Ya, dia mengalami pergumulan yang berat oleh karena Saul mengejar dia, hendak membunuh dia, dan dia harus melarikan diri. Jikalau kita lihat pada ayat yang pertama dari Mazmur 34, dikatakan bahwa dari Daud pada waktu itu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi pada waktu itu dia melarikan diri sampai akhirnya ke daerah kekuasaan Abimelek, dan tentu saja sebenarnya Abimelek bisa mengenali dia. Oleh karena itu dia berpura-pura tidak waras pikirannya adalah strategi yang dilakukan supaya dia beroleh keselamatan. Saudaraku, sedemikian beratnya pergumulan yang dirasakan Daud oleh karena nyawanya yang menjadi taruhannya. Tetapi di tengah pergumulan berat yang dia rasakan pada masa itu, dia sanggup mengatakan seperti ayat renungan kita hari ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi saudaraku, kebaikan Tuhan yang kita rasakan bukan hanya dalam bentuk sukacita, bukan hanya dalam bentuk kita diberikan rezeki yang banyak melalui usaha dan pekerjaan kita, bukan karena anak-anak kita yang dapat menyelesaikan studi atau yang seperti kita harapkan, bukan karena banyak hal yang memberikan sukacita, tetapi ketika kita menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, ya, kita tetap merasakan kebaikan Tuhan. Ya, kita tetap merasakan kebaikannya karena hanya di dalam Tuhanlah kita beroleh kekuatan. Dalam kita mengandalkan Tuhan, kita dimampukan menghadapi setiap pergumulan berat yang kita rasakan. Karena itu, saudaraku, mari tetap mempunyai kedekatan dengan Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi kebaikan dalam hidup kita, yaitu Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan, menguatkan kita, meneguhkan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang kita rasakan. Dan rasakan bahwa ketika kita bersandar kepadanya, kita dikuatkan, diteguhkan, diberikan kemenangan. Karena itu, saudaraku, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Meskipun di tengah berbagai pergumulan yang kami rasakan, mampukan kami ya Tuhan mengalami kebaikan Tuhan melalui kekuatan yang Tuhan berikan, melalui
Tuhan menopang kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami, baik sakit penyakit kami, baik duka cita yang kami hadapi, baik masalah-masalah yang kami hadapi, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami ya Tuhan, yang dalam pergumulan berat. Tolonglah Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka, tetap bersandar di dalam Tuhan. Yang sedang dalam keadaan sakit, kami mendoakan orang tua kami, Tigan Ota. Kami mendoakan yang kami kasihi, Kori. Kami mendoakan yang kami kasihi, Bapak Melin. Kami mendoakan orang tua kami semuanya yang sedang dalam keadaan sakit. Berikan pemulihan juga bagi Bola Pepen. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sang sumber pemulihan kesehatan kami. Kuatkan, teguhkan, pulihkan saudara-saudari kami yang dirawat di rumah sakit atau di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan yang kuatkan. Dan juga ya Tuhan, ketika kami akan menjalani hidup kami dalam pekerjaan yang kami kerjakan, kuatkan kami untuk terus bekerja seperti untuk Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi atau iri hati dari orang lain yang hendak menjatuhkan kami dalam pekerjaan kami, Tuhan di dalam kuasa-Mu kami percaya Tuhan tetap menopang kami sehingga kami dapat bekerja dengan baik seperti untuk Tuhan. Tuhan berikan rezeki yang melimpah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang terdampak dari bencana alam khususnya di daerah Bulu Awar. Tuhan tolonglah, kuatkanlah, pulihkanlah. Kami percaya Tuhan yang menolong semua saudara-saudari kami. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi ini juga khususnya. Berkati kehidupan semua jemaat-Mu Tuhan. Urapi, tuntun setiap hari, tetap setia hidup di jalannya Tuhan. Dalam pekerjaan yang dilakukan, biarlah boleh dilakukan dengan baik. Bertambah rezeki yang datangnya daripada Tuhan dan semakin sanggup bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami doakan agar kiranya mereka juga boleh menjalani hidupnya dengan baik. Yang sudah bekerja, yang sedang dalam menjalani studinya. Terima kasih Bapak. Para pelayan Tuhan dimanapun berada di gereja-gereja Tuhan, GBKP Siti Lusada tetap sehati sepikir menjalankan pelayanan ini dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk semua kebaikan, untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap bersandar kepada Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengecap dan merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Dan ketika kita akan beraktivitas hari ini, harus keluar rumah jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan. Hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan